Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya lapor SPT untuk suami dan istri yang keduanya menjalankan pekerjaan bebas? Misalnya suami seorang dokter dan istri misal seorang pengacara. Jadi keduanya melakukan pekerjaan bebas. Dan istri ini memilih menjalankan kewajiban pajaknya gabung dengan suami. Jadi ilustrasinya sebagai berikut, Susanto dan Susanti, suami istri mempunyai dua anak sebagai tanggungan. Jadi PTKP-nya adalah KI2. Susanto adalah dokter dan Susanti seorang pengacara. Susanti memilih menjalankan kewajiban pajaknya gabung dengan suami. Untuk penghasilan Susanto seperti ini, ada praktek sendiri di rumah dan ada jasa dokter praktek di rumah sakit. Ya, telah dipotong PPh pasal 21 setiap bulan oleh rumah sakit. Untuk Susanti, ini ada penghasilan dari klien ya, sebagai pengacara dan seluruhnya telah dipotong PPh 21 oleh klien. Di luar itu tidak ada penghasilan lain. Jadi untuk kesempatan kali ini memang saya fokuskan untuk pembahasan penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi tidak dibahas untuk penghasilan lain. Sebelum lapor SPT, jadi secara umum identifikasi terlebih dahulu seluruh penghasilan yang diterima dalam satu keluarga oleh suami, oleh istri, bahkan oleh anak jika memang anaknya ada penghasilan juga. Kemudian identifikasi harta dan utang yang dimiliki oleh satu keluarga per 31 Desember tahun tersebut. Untuk yang menjalankan pekerjaan bebas, itu jika ingin menggunakan NPPN, menggunakan norma, itu syaratnya harus mengajukan pemberitahuan norma terlebih dahulu. Ini diatur di pasal 14 Undang-Undang PPh. Kalau di pasal 14 itu batasnya adalah 31 Maret tahun pajak berjalan. Namun untuk 2025 itu sebenarnya sampai 31 Maret 2026 masih bisa mengajukan ya. Sekarang saat video ini dibuat sudah April, yang NPPN 2025 memang tidak bisa mengajukan. Jadi mungkin tutorial ini bagi teman-teman yang memang sebelumnya sudah mengajukan NPPN. Jika memang istri ini lapornya gabung dengan suami, berarti yang pemberitahuan NPPN cukup suami. Jika istrinya lapor sendiri, pisah harta atau membeli terpisah, maka pemberitahuan normanya dilakukan oleh suami dan istri. Bagaimana jika memang teman-teman baru tahu, ya belum lapor SPT tahunan juga, dan belum pemberitahuan norma tahun 2025, ya memang sekarang sudah tidak bisa di Cortex. Nah, bagaimana ini? Jadi mungkin ada dua cara. Kalau sesuai dengan pasal 14, kalau tidak pemberitahuan norma itu artinya dianggap memilih melakukan pembukuan. Ya, jadi teman-teman buat laporan keuangannya. Bagaimana jika teman-teman keberatan ya atau tidak mau atau tidak bisa, tidak memungkinkan untuk pembukuan, untuk buat laporan keuangan. Ini tetap bisa lapor SPT namun tetap tidak bisa menggunakan norma. Jadi nanti penghasilan brutonya itu adalah sebagai penghasilan neto ya, jadi tidak ada pengurang ya. Nanti penghasilan brutonya ini yang dari pekerjaan bebas itu bisa dilaporkan di 1A ya, seolah-olah dari pekerjaan atau di 1C di penghasilan dalam negeri lainnya, namun memang nanti tidak bisa mendapatkan pengurangan norma. Ini untuk tambahan lagi untuk suami istri yang keduanya menjalankan pekerjaan bebas. Nah, untuk pekerjaan bebas ini kan dari penghasilan bruto dikali persen norma menghasilkan penghasilan neto. Namun kalau dilihat di SPT tahunan di L3B bagian C dan di L3A4 bagian A ini hanya ada nama suami saja. Bagaimana jika persen normanya ini berbeda? Ya, misal dokter itu normanya 50% dan pengacara 51%. Nah, ini kan akan susah dimasukkannya ini persennya gimana ya. Nah, maka dari itu terlebih dahulu untuk menambah subunit atau menambah tempat kegiatan usaha di Cortex suami untuk bisa nantinya di sini nanti ada listnya ya untuk istri, jadi nanti normanya bisa dipisahkan ya. Caranya di Cortex suami di menu portal saya, profil saya
kemudian di informasi umum, edit, scroll ke bawah di tempat kegiatan usaha garis miring subunit ini silakan klik tambah ya. Nanti diisikan datanya, ya ini diisikan datanya, kemudian dipilih clue untuk istrinya, ya ditambah NIK istrinya, kemudian silakan ke bawah diisikan seluruh datanya dan klik simpan. Nah, jika sudah klik simpan, nanti di sini ada muncul ya nama istrinya di bawahnya, kemudian centang pernyataan dan submit. Jika tidak bisa submit, scroll ke atas lebih dahulu, cek di informasi umum, dilengkapi datanya, klik validasi data terbaru ke Dukcapil, checklist pernyataan submit. Setelah submit, silakan diposting ulang di SPT-nya, dicek di L3A4 dan L3B ini, nanti akan muncul satu baris lagi, jadi bisa dipisahkan, yang di atas suami, yang di bawah istri. Di L3B juga ini persennya bisa dipisahkan, yang di atas suami, yang di bawah istri. Nah, ini untuk lapor SPT-nya. Dari awal, silakan buat konsep SPT, login kontaknya suami, pilih surat pemberitahuan SPT, buat konsep SPT, pilih PP orang pribadi, klik lanjut, periode ngapil SPT tahunan, periode tahun pajaknya Januari Desember 2025, klik lanjut, model SPT-nya normal, klik buat konsep SPT. Akan muncul listnya di konsep SPT. Klik lihat, kemudian kita isi SPT dari bagian induk. Klik posting SPT, sumber penghasilan, pilih pekerjaan bebas. Identitas wajib pajak sudah terisi, kemudian yang nomor 7 status kewajiban perpajakan suami dan istri. Jika istri memilih gabung dengan suami, tidak perlu diisi. Jika istri memilih PH atau MT, pisah harta atau memilih terpisah, bisa diisi. Ini contohnya untuk Susanto dan Susanti, karena gabung, maka tidak perlu diisi. Pisah penghasilan neto yang dipilih ya adalah 1B1, pilih ya, kemudian 1B2, pilih tidak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 1B3, pilih ya, saya berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian yang lainnya dipilih tidak. Bagian C, penghitungan pajak terutang dipilih tidak. Bagian D, kredit pajak 10A dipilih ya, karena ada kredit pajak. Yang lainnya dipilih tidak. Untuk H, angsuran PP pasal 25. Ini bisa dipilih ya. Kenapa dipilih ya? Agar nanti muncul angsuran PP pasal 25 tahun berikutnya ya. Jadi, kenapa ada angsuran PP pasal 25? Agar nanti di SPT tahunan tahun berikutnya kurang bayaran itu tidak terlalu besar karena sudah ada cicilan tiap bulan. Kemudian yang I, pernyataan transaksi lainnya dipilih tidak. Jika sudah induknya kita ke L1. Untuk L1 ini silakan isi harta, isi utang jika ada, kemudian pastikan daftar anggota keluarganya sudah benar. Kita langsung ke L1 bagian E. Ya, ini kredit pajak. Karena tadi Susanto dan Susanti ada PPA pasal 21 yang telah dipotong oleh rumah sakit dan klien, ya lihat di L1 bagian E. Jika sudah terprepopulet, sudah masuk otomatis, berarti syukur, tinggal teman-teman dicek angkanya benar atau tidak, jumlahnya benar atau tidak. Ya, jika tidak benar bisa dihapus lebih dahulu, kemudian tambah lagi. Jika belum ada, klik tambah. Ini contohnya ditambahkan. Setelah ditambahkan satu persatu, jadi kalau misal tadi Susanto dapat 12 bupot, Susanti dapat 12 bupot, berarti ditambahnya 24 kali. Jadi masing-masing bupot itu satu inputan. Jika sudah, nanti akan muncul daftar bupotnya. Kemudian setelah L1 kita ke L3B. Nah, di L3B ini lihat di bagian C. Nah, di bagian C ini sudah terpisah, ada dua, suami dan istri. Silakan diklik pensil, kemudian isikan penghasilan bruto suami, kemudian penghasilan bruto istri setiap bulan. Kemudian klik simpan. Setelah di L3B kita masuk ke L3A 4. Di L3A4 ini brutonya sudah terisi, ini dari L3B, kita tinggal mengisikan berapa normanya. Klik pensil, nah ini isikan normanya, untuk suami 50%, untuk istri 51%. Jika sudah, nanti masuk seperti ini.
Besaran normanya berapa itu lihat di Per 17 PJ 2025 di lampirannya. Nanti di situ silakan dapat dicari ya, misal untuk dokter umum ini normanya 50%, pengacara nah ini normanya 51%. Untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Kalau lampiran sudah diisi semua, kita kembali ke induk ya untuk dilihat kembali isian di induknya. Mulai dari ikhtisar penghasilan neto ya, ini seharusnya angkanya muncul ya, ini dari L3A 4, kemudian perhitungan PPh terutang, PTKP-nya dipilih KI2. Kenapa dipilih KI2? Karena ini Susanti lapor pajaknya gabung dengan suami. Ya, jadi pilihnya yang PAI jumlah tanggungan. Penghasilan neto dikurangi PTKP, muncullah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak muncullah PPh terutang. Ini hitungannya dari tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Dari PPh terutang dikurangi lagi dengan kredit pajak ya. Kredit pajak adalah PPh yang telah dipotong oleh pihak lain. Kemudian dikurangi lagi dengan angsuran PPh pasal 25. Ini ceritanya Susanto dan Susanti ada angsuran PPh pasal 25. Jadi dari PPh terutang dikurangi PPh yang telah dipotong pihak lain, dikurangi PPh 25, itu jadinya PPh kurang atau lebih bayar. Ini di contoh ini contohnya adalah kurang bayar. Bagaimana jika lebih bayar? Jika lebih bayar, nanti IG ini akan muncul. Jika lebih bayarnya kurang dari 100 juta, maksimal 100 juta, itu hanya ada satu pilihan, permohonan pengembalian pendahuluan. Jika kurang bayarnya lebih dari 100 juta, ini ada dua pilihan, bisa pemeriksaan, bisa pengembalian pendahuluan. Pembedanya, kalau pemeriksaan itu langsung melalui proses pemeriksaan, jadi akan diperiksa terlebih dahulu, itu maksimal adalah 12 bulan untuk prosesnya. Tapi kalau memilih pengembalian pendahuluan, ini sebelum diperiksa akan ada penelitian terlebih dahulu. Penelitian selama 15 hari. Jika setelah diteliti ini dinyatakan oleh KPP berhak untuk lebih bayar, maka langsung diproses pengembalian sekitar 1 bulan. Jadi totalnya sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Langsung dikembalikan ke rekening. Namun jika memang dari pendahuluan ini setelah diteliti tidak dinyatakan lebih bayar atau dilanjutkan ke pemeriksaan, maka nanti akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan. Jika lebih bayar, klik pilih rekening bank, pilih rekening banknya. Jika belum ada atau belum sesuai, lakukan perubahan data terlebih dahulu di menu portal saya, perubahan data identitas wajib pajak. Ini untuk angsuran PPh pasal 25, saya sarankan pilih ya, agar ada angsuran PPh pasal 25, agar nanti di SPT tahunan tahun berikutnya, nilai kurang bayarnya tidak begitu besar. Jika SPT kurang bayar, ini contohnya kurang bayar, checklist pernyataan, klik bayar dan lapor. Tanda tangan elektronik, klik konfirmasi tanda tangan, maka nanti akan muncul billing. Selagi billing ini belum di-store, nanti SPT-nya ada di SPT menunggu pembayaran. Silahkan storekan billingnya. Jika billingnya sudah di-store, maka SPT-nya langsung pindah ke SPT dilaporkan. Ini artinya sudah selesai untuk lapor SPT-nya. Nah, ini BPE-nya bisa klik tanda terima. Nanti cek email, nanti ada BPE-nya. Ini teman-teman untuk ringkasan perhitungan PPh Susanto dan Susanti yang dari norma. Penghasilan bruto suami sekian langsung dikali normanya, kemudian penghasilan bruto istri sekian langsung dikali normanya, ini digabungkan. Dari penghasilan neto gabungan dikurangi zakat, sumbangan keagamaan jika ada, kemudian dikurangi PTKP, menghasilkan penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif PPh-nya sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi ketemulah PPh terutangnya sekian, 21 juta, kemudian dikurangi lagi PPh yang telah dipotong pihak lain, kemudian dikurangi lagi angsuran PPh pasal 25 jika ada, maka kurang bayarnya sekian. Kalau misal kredit pajaknya ini lebih besar, maka jadinya lebih bayar. Ini contohnya Susanto dan Susanti kurang bayar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.